nama saya Rohman Ohim. Saya terlahir dari kelompok Pangli Purgali, beralamat di Kampung Cipere, RT 03 RW 09, Kelurahan Ciptagumati, Kecamatan Cikalongwetan, Bandung Barat. Saya itu fokus usaha di Domba Garut, Pak. Kita mulai belajar beternak dari 2009. Perjalanan kita masih beternak konvensional. Dulu kita hanya mengandalkan budaya saja, Pak. Begitu di 2019, kita mulai beternak di era modern. Dengan tujuan kita skala produksi, sama kita mulai belajar menghitung keuntungan kita dari bisnis domba kita, Pak. Usia kita di angka 9 tahun, waktu itu kelas 3 SD, kita udah dikasih domba sama Abah. Abah itu dulu sempat bilang kayak gini, ini Abah kasih domba buat kebutuhan kamu sekolah, mau beli baju, mau beli buku, udah kamu dari domba. Jadi kita udah rutin tuh pulang sekolah kita ngambil rumput. Nah dari situ kita belajar. Terus kita juga cinta sama domba, Pak. Bukan sama orang saja tapi sama domba kita cinta ya. Karena kan kita mulai tahu bahwa si domba itu bisa menghasilkan uang. Waktu itu kita coba ngurusin untuk indukan 15 ekor. Sama waktu itu kita punya pejantan 1, terus petetan usia 6 bulan kita punya 2. Berarti waktu 2011 itu kita hanya ngurusin 18 ekor. Karena waktu itu tujuan ngurusin domba itu hanya untuk menyambung hidup sebagai tabungan. Nah cuman pas saya rasa-rasa dari setiap kali kita dapat upah, ya laba dari domba, saya pengen mencoba bahwa yang namanya usaha di domba itu sedikit tapi manjang gitu, Pak. Nah dari situ kita naikin kuantitas. Dari 1 tahun kita namain 2 ekor indukan, kadang 3 ekor indukan. Terus 2020 nyampe 60 indukan yang sudah produksi. Kemarin kita sempat sensus juga di akhir tahun. Alhamdulillah di 2023 kita punya anak-anak domba di angka 320 ekor anakan untuk jantan sama betina. 2024 kemungkinan nambah, Pak. Kebetulan kan kita di sini ada kandang baru nih, Pak. Kita belajar rencana untuk kandang baru ini kita mau bikin 120 ekor indukan. Jadi nanti perjalanannya kita fokus di breeding, yang 120 ekor itu untuk breeding. Nah sisanya nanti kita sortir buat kebutuhan Idul Adha. Jadi untuk anak-anak kandang di sini dia punya laba 2 kali lipat. Satu dari indukan dengan breeding, yang satunya lagi dari daging nanti hasil pengemukan. Ohim itu sempat tertarik sama bisnis domba gini, Pak. Kita kan ngurusin domba tuh 15 ekor indukan. Jarak 5 bulan domba kita itu lahiran, Pak. Dari 15 ekor, kalau misalkan satu domba kita ngambil anaknya 1, berarti kita udah punya 15. Tapi kan nggak mungkin karena domba itu variatif. Anak 1, anak 2, anak 3. Bahkan kita pernah ngalamin punya anak 5 juga kita pernah. Kita sempat jadi babysitter waktu itu, Pak. Alhamdulillah mulus ya. Sampai waktu itu sempat terjual juga 5 ekor itu usia 6 bulan kita jual di angka 17.500.000. Jadi untuk modal susu udah balik gitu. Nah, Ohim dari situ belajar, Pak. Per 5 bulan dari 15 ekor indukan, Ohim itu punya 25 ekor anakan. Kalau misalkan dikali 1 ekornya 1 juta, itu udah 25 juta, Pak. Per 5 bulan. Terus kita tambahin di 3 bulan. Karena anak domba itu bisa dijual dikala dia udah bisa disapi gitu. Mungkin kalau dari domba Garut, kita kan bisa lihat spesifikasi ya. Domba Garut itu cenderung dia punya postur badan yang gede, Kang. Selain dari badan gede, dia juga punya tanduk yang bagus gitu. Apalagi kalau udah bicara sama darah atau keturunan, itu Kang, yang jadi nilai tertingginya si domba Garut itu karena dia punya darah keturunan. Katakan bapaknya atau ibunya itu domba-domba pemberani, domba-domba jago. Itu harganya di atas 5 juta untuk domba lepas sapi usia 3 bulan. Kalau kita jual sepasang jantan sama betina itu bisa nyampe di atas 10. Tapi ada tapinya juga, Kang. Tidak semua domba Garut bisa terjual dengan harga sekian. Bagaimana cara kita merawat dia, terus konsumen juga, Kang. Jadi nggak setiap konsumen domba Garut dia berani dengan harga seperti itu.
bisa standar harga untuk domba-domba yang memang bagus bisa dipakai seni. Untuk 1 ekor jantan usia 3 bulan kita jual di angka 4 juta sampai 4,5. Nah kalau untuk pedaging kita dari usia 3 bulan lepas sapi udah kelihatan tuh mana yang harus jadi pedaging, mana yang memang harus jadi domba seni. Karena kan untuk domba pedaging dia itu cenderung dari mulai tanduknya nggak panjang, terus ada yang bengkok-bengkok itu udah larinya sortiran. Kalau untuk pedaging di angka usia 3 bulan kita jual di angka 1.800.000 untuk betina, untuk jantan itu 24 sampai 25. Bahkan kita juga kalau untuk masalah konsumen ya Pak, sejauh ini kita nggak merasa kekurangan. Kita juga udah punya 1 kontrak kerja sama orang-orang peternak gede untuk pedaging. Terus kalau untuk domba seninya juga adalah Pak. Dulu kan budayanya Ohim di sini ada abah itu dia itu senang ngaduin domba itu. Nah terus mungkin ada darah juga tuh dari abah ke kita ya. Nah sampai saya bertahan ya di domba Garut. Kalau domba-domba sayur itu bukan kita nggak berani ambil ya Pak. Cuman kalau misalkan ngurusin ternak tanpa ada 1 hobi itu udah nggak bakalan benar. Kenapa Ohim pilih domba Garut? Karena yang tadi udah sama kita keturunan, terus yang kedua nilai ekonominya lebih tinggi. Terus domba-domba Ohim juga udah nyampe ke Jawa Tengah Pak. Karena kita sering post ya, itu kita post. Kebetulan kita punya IG juga ada kan, kita punya IG, terus Facebook, TikTok ada juga. Di sini mungkin 1 blok kampung di sini karena semuanya punya domba, kita bikin 1 kelompok Pak sebagai wadah. Kita punya 1 kelompok yang tadi Ohim bilang di awal. Kita punya kelompok Panglipur Gali. Di situ semua anggota ngurusin domba semua. Jujur kalau buat Ohim yang mengganggu itu cuaca sama waktu Pak. Katakan 1 contoh gini Pak. Kita ada undangan nih. Kita berangkat nih ke 1 tempat gitu. Itu di kandang ada anak-anak kandang. Gitu. Tapi dikala kita pulang dari 1 tempat pulang ke kandang beda itu Pak. Kerjaan kita sama kerjaan anak-anak itu beda. Jadi kepuasannya beda gitu Pak. Cuman yang paling mengganggu di segi peternakan itu cuaca, apalagi di musim penghujan. Di musim penghujan rumput kita melimpah ya banjir. Ternak juga beranak pinak. Cuman yang jadi masalah waktu. Jam 7 udah hujan gimana Pak? Gitu kan? Makanya di waktu musim kemarau kita manfaatin waktu kita sebaik mungkin. Mulai dari buang kotoran, mulai kita nampungin pakan dikala kita musim penghujan gitu. Tapi tetap yang paling berpengaruh itu cuaca. Apalagi kalau musim panas juga kan rumput kita kan susah Pak cari rumput. Orang kemarin juga kan kita ngalamin kemarau hampir 5 bulan ya. Bisa dibilang untuk para peternak mau domba, mau sapi itu mereka pasti mengalami kerugian. Termasuk Ohim juga di sini selama kemarau kita nggak bisa jual domba. Kita tetap bertahan, banyakin domba, tapi untuk penjualan kita kurangi. Karena nilai jual di musim kemarau itu murah Pak. Karena setiap bandar atau orang-orang yang beli itu mereka berpikir 2 kali. Karena nilai pakannya itu tinggi, bisa 3 kali lipat. Orang saya juga di sini, untuk beberapa anggota kita ya, mereka kan nggak semuanya punya kebun rumput tuh Pak. Bahkan Ohim juga di sini buat ternak-ternak Ohim sendiri kan kita punya 2 hektar ya. Itu nggak cukup Pak. Tetap dikala musim kemarau banyak kita beli dari luar. Kadang kita beli gede bawang pisang, terus badul pisang juga kita beli Pak. Terus kenapa Ohim nggak jual domba? Itu kan di satu sisi kita butuh biaya kan. Tapi di satu sisi kenapa domba-domba Ohim nggak dijual di musim kemarau? Karena balik lagi ke yang awal. Bisnis itu kita punya standar harga. Kalau misalkan karena cuaca kita berani nurunin spek harga, itu bakal jadi selamanya loh Pak. Dari standar asalnya 3 juta atau 3.500.000 terus kita jual di angka 25. Orang itu bakal tahu di angka 25. Makanya kita nggak jual. Pokoknya kita di musim kemarau semua tabungan masuk tuh ke pakan. Uang di saku masuk semua ke situ. Nah panennya di musim penghujan. Satu contoh kalau misalkan kita untuk ngisi kandang ini,
Kalau misalkan kita balikin ke nilai ekonomi, untuk 120 ekor indukan, kita kali di angka 3.500.000 ya, untuk domba indukan di usia 1 tahun, itu udah berapa? Kalau kali 3 aja udah berapa, itu udah hampir di angka 500 jutaan kan. Makanya nggak apa-apa, kemarin musim kemarau kita ngerasa rugi, tapi ternak kita masih terjaga. Pengurusannya masih terjaga, pakannya masih bagus. Terus standarnya juga nggak kita rubah, tetap aja stabil. Makanya mau orang mana masuk ke kita, di musim kemarau tetap standar kita itu punya standar. Nggak bisa yang asalnya 3.500.000 jadi 1.500.000, nggak bisa. Sekalipun di satu sisi kita merasa terjepit Pak, tapi nggak, kita nggak jual. Alhamdulillah sampai sekarang kita udah mulai penjualan lagi karena memang posisi rumput udah banyak. Harusnya kan kalau dipikir lebih jelasnya, seharusnya di musim penghujan domba itu harus lebih banyak karena pakan melimpah gitu kan Pak. Tapi ini enggak, di musim penghujan karena pakan melimpah di luar kita jual karena orang lebih banyak yang beli karena mereka tidak terganggu sama pakan. Nah, rumput kita yang banyak kita tampung, kita bikin rumput olahan buat bank pakan di lagi kemarau. Selain dari peternak juga, Ohim itu salah satu petani rumput juga ya. Kita punya beberapa hektar kebun rumput dan sisa pakan ternak-ternak kita coba jual. Terus kita juga punya satu perusahaan yang memang kontinu dari rumput kita. Kita berjalan di rumput BBU Pak. Kalau orang-orang Jawa bilangnya odot gitu. Kalau di kita BBU. Kebetulan rumput BBU itu rumput yang memang diteliti sama 3 perusahaan waktu itu. Alhamdulillah dari 1 minggu kita masih punya sisa rumput yang bisa dijual di angka 10-15 ton dari sisa pakan kita. Nah, kalau untuk pakan ternak kita sendiri, kita bikin bank pakan dengan cara kita bikin silase. Rumput yang udah diturunkan kadar airnya, terus kita bikin silase, difermentasi Pak. Untuk menjaga dikala rumput lagi banjir kayak sekarang, kita tabung untuk musim kemarau. Rumput di lahan gak rusak, terus ternak juga udah bisa kehitung kebutuhannya bisa bertahan berapa bulan kalau misalkan rumput di lahan itu habis gitu. Udah Pak, karena emang perjalanannya kan dari si domba juga kita tinggal menghitung Pak. Untuk pakan si domba itu 10% dari bobot badan. Kalau misalkan domba indukan usia 1 tahun berat badannya 40 kilo, berarti kita butuh 4 kilo untuk rumput olahan. Kalau untuk rumput segarnya bisa nyampe di angka 6-7 kilo. Kalau di kandang kita punya di angka 100 mungkin. Kita itu bisa nyampe 4 kintal sampai 5 kintal per hari. Gitu. Itu juga kita nggak bisa sendiri Pak. Kebetulan kita punya 2 orang anak kandang ya. Yang tugas mereka itu selain dari ngambil rumput, kasih pakan juga sama pembersihan kandang juga. Nah, terus Ohim sendiri kebetulan kita main di rumput juga ya. Kita itu selalu luangin waktu untuk kita bisa kembangin sayap, memperluas kebun rumput, terus diikuti sama masuk ternak. Jadi kita kasih bibit rumput sama orang yang memang mau tuh bekerja atau orang yang mau bikin pertanian rumput, udah dia punya rumput kita kasih paruh domba. Jadi posisinya Ohimnya itu kita simpen domba di beberapa orang dengan tujuan satu kan ngurangi biaya kerja kita juga kan. Yang kedua kita lebih fokus di ternaknya itu biar si ternaknya itu terawat. Kalau dirawat sendiri nggak bakalan terawat Pak. Tapi kita simpen di beberapa orang. Kalau untuk bulan haji ya Idul Adha, kebetulan kan emang posisi harga lagi tinggi ya. Kebetulan domba-domba kita kan domba gede. Bobot domba di kita itu bisa mencapai 50 ke atas. Kemarin yang waktu Idul Adha kemarin untuk timbangan 71 kilo, kita bisa jual di angka 8 juta untuk daerah Bandung Pak. Luar kota Bandung kita kemarin kirim ke Jakarta ya Bekasi, kita punya beberapa konsumen perorangan itu bisa nyampe di angka 11-12 juta. Untuk Idul Adha kemarin, alhamdulillah kita siapin jantan-jantan gede ya. Waktu kemarin itu 240 ekor.
cuma sisa 5 ekor. Kalau misalkan kita ambil rata-rata di angka 7 juta, tinggal ngaliin aja Pak. Gitu. 7 dikali 235 berarti ya. Gitu. Udah berapa gitu kemarin. Pejantan domba Garut di Ohim, setelah dia udah nggak punya tenaga, udah banyak anak, terus dia udah resign dari abenannya, itu kita gemukin Pak. Jadi nggak kita jual sembarang, tapi kita lebih cenderung digemukin, dijual di Idul Adha. Masalahnya gini, kalau misalkan kita jual ke pasar, itu anaknya udah pasti bakal ada di luar. Katakan gini, Ohim punya domba A misalkan ya. Ini udah nggak produksi di Ohim, kita jual ke pasar. Nah di pasar itu nanti ada yang beli kan, terus dibawa sama petani, dianakin lagi. Nah itu bahaya Pak. Makanya untuk orang-orang aduan domba, dikala dombanya udah resign, udah pasti dipotong. Karena kalau nggak dipotong, nanti darahnya itu kemana aja. Sementara yang dicari dari domba Garut itu darahnya, recordingnya itu Pak. Terus yang dikhawatirkan, dikala nanti di pasaran dia udah punya anaknya, terus si anaknya itu pas banget di orang yang suka ngeben domba, takutnya kita ketemu di lapang. Kebayang nggak tuh? Kalau saudara kan, saudara A sama saudara B beradu di lapangan kayak gimana itu? Udah bukan dosa lagi kan kita. Makanya kalau udah nggak produksi udah kita potong aja. Mungkin nanti buat teman-teman yang mau ngobrol atau pengen beli domba sama Ohim boleh. Kalau di IG, nah bisa dicari di RO.HMAN9333. Itu IG saya pribadi. Kalau untuk IG kelompok kita punya pang_lipurgali. Itu IG kelompok kita. Kalau untuk di nomor WA 082 130 314 704 itu nomor kontak personnya Ohim Pam. Mungkin kalau untuk teman-teman yang ngurusin ternak domba, satu, tetap istiqomah ya. Dombanya dirawat, terus kasih pakan yang bagus. Jangan takut masalah rezeki. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Yang penting kita istiqomah, tetap semangat aja. Karena usaha di domba itu sangat menjanjikan. Gengsi tidak akan membuat dia kaya. Tapi kalau dia kaya, udah pasti dia punya gengsi. Terus harus ingat, punya waktu, tapi nggak punya uang. Sebaliknya, kita punya uang, udah pasti kita nggak punya waktu. Nah orang ternak pasti seperti itu. Karena di satu sisi, pekerjaan ternak itu 24 jam. Gitu. Tetap semangat aja, yakin istiqomah insya Allah. Karena usaha di ternak itu sangat menjanjikan.